dari kelompok 1, bagaimana interferensi dan integrasi berhubungan dengan konsep-konsep seperti keberagaman, inklusi, atau harmoni sosial dalam masyarakat. Interferensi dan integrasi berperan penting dalam menciptakan keberagaman, inklusi, dan harmoni sosial dalam masyarakat. Interferensi memungkinkan pertukaran budaya yang kaya, sementara integrasi mendukung bentukan komunitas yang inklusif, yang menghargai dan memelihara keragaman, dengan menghormati, memahami, dan bekerja sama dalam lintas budaya. Baik, pertanyaan dari kelompok 2, apakah integrasi antar budaya mengacu pada proses gabungan elemen-elemen dari budaya berbeda menjadi satu kesatuan? Coba jelaskan. Baik, menurut kelompok kami, integrasi antar budaya mengacu pada proses penyatuan elemen-elemen dari budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ini mencakup adopsi, adaptasi, dan permainan unsur-unsur budaya lainnya tanpa menghilangkan identitas budaya asal. Melalui integrasi ini, masyarakat dapat memperkaya pengalaman budaya mereka, mempromosikan pemahaman antar budaya, dan membangun kedamaian serta kerjasama antar lintas budaya. Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana proses interferensi budaya dapat secara konkret mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya tradisional yang penting bagi suatu masyarakat, dan bagaimana tantangan-tantangan ini bisa diatasi atau dikelola dalam upaya mempertahankan warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang. Jawabannya, proses interferensi budaya dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai budaya tradisional dengan menghadirkan pengaruh asing yang merusak atau mengaburkan identitas budaya. Tantangan ini bisa diatasi dengan pendekatan yang memadukan upaya pemeliharaan tradisi dengan pembukaan diri terhadap interaksi budaya. Dan hal ini juga mencakup pendidikan tentang warisan budaya, dukungan terhadap praktik-praktik tradisional, serta pembentukan kebijakan yang melindungi dan mempromosikan warisan budaya lokal dalam konteks globalisasi yang terus berlanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, dengan adanya integrasi dari berbagai budaya, apakah ada satu dampak yang mengacu dengan adanya interaksi dua atau lebih budaya? Dan jika ada, bagaimana respon kalian terhadap dampak tersebut agar disatukan untuk mencapai integrasi beberapa budaya? Menurut kelompok kami, interaksi antar dua budaya atau lebih dapat menghasilkan dampak positif seperti pertukaran pengetahuan, pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan, dan kreativitas yang lebih besar. Namun juga dapat menyebabkan konflik atau kebingungan budaya. Respon yang efektif terhadap dampak ini adalah dengan mempromosikan dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan membangun kesadaran akan kebutuhan untuk memahami dan menghargai budaya satu sama lain. Pendidikan multikultural, pertukaran budaya, dan promosi toleransi dapat membantu menyatukan budaya-budaya yang berbeda untuk mencapai integrasi yang harmonis dan inklusif. Pertanyaan dari kelompok 5, bagaimana perkembangan teknologi berkontribusi pada integrasi budaya antarbangsa? Perkembangan teknologi telah mempercepat integrasi budaya antarbangsa dengan memfasilitasi pertukaran informasi, komunikasi, dan interaksi lintas bahasa. Melalui media sosial, platform, streaming, internet, dan secara umum, orang itu dapat mengaksesnya dengan mudah dan dapat berbagi dari seluruh dunia. Ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam dialog lintas budaya, memperluas pemahaman tentang keberagaman budaya dengan mempromosikan rasa solidaritas global. Teknologi juga membuka pintu bagi kolaborasi lintas budaya dalam bidang seni, musik, dan hiburan, memperkaya pengalaman budaya kita secara kolektif. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa peran integrasi bahasa dalam konteks multibahasa atau multibudaya dan bagaimana hal ini mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat? Menurut kelompok kami, integrasi bahasa dalam konteks multibahasa atau multibudaya memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan memperkuat keterhubungan antara individu dengan latar belakang bahasa dan budaya yang beragam. Melalui integrasi bahasa, individu dapat mengekspresikan identitas budaya mereka sambil memahami dan menghargai keberagaman budaya orang lain. Hal ini memungkinkan terbentuknya hubungan sosial yang lebih kuat dan harmonis di masyarakat karena mempromosikan pengertian kerjasama dan saling penghargaan antar anggota masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian, integrasi bahasa tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang efektif, tapi juga memperdalam rasa saling menghargai dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari.
Pertanyaan dari kelompok 8, bagaimana migrasi mempengaruhi integrasi antar budaya? Untuk jawabannya, migrasi memiliki dampak besar pada integrasi antar budaya. Ketika orang pindah ke negara baru, mereka membawa budaya mereka, tradisi, dan nilai-nilai dari tempat asal mereka, yang memungkinkan pertukaran budaya yang kaya, tetapi juga dapat menimbulkan gesekan dan tantangan dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru. Namun, dalam jangka panjang, migrasi dapat memperkaya dan memperkuat integrasi antar budaya dengan menghasilkan komunitas yang lebih inklusif dan lebih beragam. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana bahasa asli seseorang dapat terintegrasi dengan bahasa target dalam konteks migrasi atau diaspora? Menurut kelompok kami, dalam konteks migrasi atau diaspora, seseorang cenderung menggunakan bahasa asli mereka dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga perlu belajar dan menggunakan bahasa target di lingkungan baru. Integrasi bahasa asli dengan bahasa target terjadi melalui interaksi sosial, pendidikan, dan pengalaman sehari-hari, dan memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Pertanyaan kelompok 10, jelaskan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan interferensi dalam komunikasi antar budaya dan apa dampak interferensi terhadap suatu bahasa. Interferensi dalam komunikasi antara budaya dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan bahasa, norma-norma budaya, dan pemahaman yang berbeda tentang ekspresi nonverbal. Dampaknya dapat mencakup kesalahpahaman, penurunan kualitas komunikasi, dan bahkan konflik antar budaya terhadap suatu bahasa. Integrasi dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur bahasa, kosakata, dan pengucapan karena pengaruh dari penyebaban kehilangannya keaslian dan identitas dari linguistik. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 11. Pertanyaannya, bisakah kelompok 7 memberikan contoh kasus nyata di mana interferensi antar budaya menyebabkan kesalahpahaman atau konflik? Tentu, salah satu contoh kasusnya adalah ketika perbedaan norma budaya dalam menghormati waktu antar dua kelompok yang menyebabkan ketegangan. Misalnya, di beberapa budaya, ketetapan waktu dianggap sangat penting, sementara di budaya lain, waktu adalah konsep yang lebih fleksibel. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara dua konflik dan ketika dua kelompok tersebut berinteraksi dalam proyek bersama ataupun pertemuan bisnis. Pertanyaan dari kelompok 12, apa peran interferensi dan integrasi dalam pengembangan kebijakan bahasa? Jawabannya, integrasi dan interferensi berperan penting dalam pengembangan kebijakan bahasa. Interferensi itu membantu memahami bagaimana bahasa-bahasa itu dapat berinteraksi dalam konteks multibahasa. Sementara integrasi mendukung untuk upaya menciptakan kebijakan yang mempromosikan keragaman bahasa secara inklusif. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 13. Pertanyaannya, apa perbedaan utama antara alih integrasi dan alih interferensi dalam konteks globalisasi budaya? Menurut kelompok kami, perbedaan utama antara alih integrasi dan alih interferensi dalam konteks globalisasi budaya adalah bahwa alih integrasi menggabungkan unsur-unsur budaya asli dengan unsur-unsur lainnya secara harmonis, sementara alih interferensi melibatkan campur aduk yang lebih tidak terkontrol antar budaya-budaya yang berbeda, seringkali menyebabkan konflik atau disinergisasi budaya. Pertanyaan dari kelompok 14, bagaimana interferensi dan integrasi dapat mempengaruhi kualitas komunikasi bahasa? Interferensi dapat mempengaruhi kualitas komunikasi bahasa dengan memperkenalkan kesalahan atau kebingungan dalam pemahaman dan ekspresi. Di sisi lain, integrasi bahasa yang mengacu pada pemeliharaan keaslian dan kebenaran linguistik dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan memastikan pengguna bahasa yang tepat dan akurat. Dengan mempertahankan kedua faktor ini, komunikasi bahasa dapat menjadi lebih jelas, efektif, dan lebih bermakna.